Yang pertama mungkin aku harus bahas dulu bukan tentang materi tauhidnya ya. Tapi ini penting banget bagiku karena Islam itu salah satunya adalah tentang adab. Oke. Jadi bayangin ya Mas ya, sampai di Islam tuh mengatur kata Rasulullah kalau deketin temanmu tuh dari depan. Jadi jangan dari belakang karena mereka nanti kaget. Oh ya, Jadi adab nih. adabnya. Jadi jangan membuat orang tuh berada dalam kondisi nggak enak. Yeah. Nah kadang-kadang kita tuh melihat orang ya, kita bukan sok artis ya, tapi teman-teman harus sadar bahwa menurutku ya ilmu yang paling pertama kali harus dipelajari jauh sebelum belajar Islam adalah ilmu tahu diri. Jadi kita tuh siapa gitu maksudnya. Jadi kita harus tahu diri posisi kita di mana. Contoh ya, Mas, ayo kita ketemu, kamu dan aku kita diskusi atau kita debat masalah tauhid. Itu menurutku itu udah salah. Kenapa? Karena dia menempatkan kita dalam posisi yang nggak enak sebenarnya. Nah di dalam Islam tuh kita sebenarnya mendekati orang aja. Kita harus benar-benar harus mempertimbangkan segala sesuatunya. Kadang-kadang ada orang maksa banget sehingga membuat orang tuh jadi nggak enak. Nah itu menurutku sebelum dia diskusi tauhid atau debat tauhid dia belajar adab dulu deh. Karena seringkali begitu Mas. Ya mungkin saya nggak tahu ya. Saya menduga emang orangnya cari perhatiannya gitu. Karena pas dilihat emang kerjanya nyari orang untuk debat mulu. Benar, makanya kan menurutku itu adalah tadi bagian daripada menurutku ya sesuatu yang harus dipelajari terlebih dahulu si adab. Tentu misalnya kayak ada orang mau ketemu kita atau ada orang sesederhana kemarin Helmi Yahya bikin satu materi, jangan nanya nomor telepon orang itu nggak sopan gitu kan ya. Kecuali kalau dia yang nanya duluan misalnya, kita tahu harus posisi kita di mana. Nah itu menurutku menempatkan diri di depan orang tua, menempatkan di depan yang muda itu penting banget sih. Walaupun benar sih Rasul pernah didatengin sama seseorang. Lalu terus benar beliau lagi ada sesuatu yang menurut beliau lebih penting, beliau berpaling muka dan ditegur oleh Allah. Karena orang ini harusnya lebih diutamakan oleh Rasulullah. Tapi ini kan para sahabat yang mau belajar. Nah kadang-kadang ada orang menyamakan dia dengan seperti itu. Ibaratnya gini, dia mau agar orang tuh punya adab kepada dia, tapi dia nggak mau punya adab kepada orang itu. Klasik. Nah itu menurutku aku pernah bahas itu satu konten dan tetap aja nggak banyak orang-orang yang akhirnya ngerti apa yang kita maksud. Karena kadang-kadang mereka butuh melewati pengalaman tersendiri untuk ngerti maknanya. Bener sih Mas. Aku jadi inget sih dulu aku pernah ngundang orang untuk jadi pembicara dan dia bilang gini, pesawatnya harus Garuda ya. Terus kemudian harus begini ya, hotel harus begini. Aku bilang sombong banget. Padahal dulu dia ketika miskin kan gak ada apa-apanya. Tapi sekarang kenapa harus pakai segala macam yang kayak gitu. Sampai di titik aku jadi ustadz atau orang panggilan lah ya. Dan aku merasakan banget ada panitia mesenin aku Batavia Air zaman dulu. Itu jam 9:30 malam. Kesana sampai sana jam 11. Pulangnya juga sekitar jam-jam segitu juga. Aku ngerasa banget. Mulai besoknya aku bilang, oke, pesawatnya harus begini. Kalau enggak kasih aku uang, aku yang mesenin sendiri. Kadang-kadang kita pengen menghormati orang lain, tapi ada juga orang mau memanfaatkan orang lain. Nah jadi yang pertama itu sih aku pikir, mbok ya tahu diri dulu lah. Kalau misalnya kamu pun mau minta notis Panji, harusnya kamu melakukan sesuatu dong supaya Panji notis kamu dengan cara yang baik gitu maksudnya. Sebagaimana ketika aku misalnya mau orang lain notis aku juga menggunakan cara yang sama. Gitu. Bahkan aku tidak pernah bahkan sama Fuad. Aku bilang ini, jam berapa ada di rumah? Aku nggak pernah gitu. Aku cuma bilang kalau aku mau ketemu dia, kira-kira kapan menurutmu yang enak kalau mau ketemu? Nah itu pun bukan karena aku tahu aku posisinya di atasnya dia. Nah itu menurutku yang pertama sih.